Bu, Ya, ya. baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini di sini kami akan menyampaikan progres dari proyek kami. Di sini kita membuat sistem pendeteksi api. Nah, apa tuh sistem pendeteksi api? Sistem pendeteksi api ini merupakan sistem yang bisa mendeteksi api di mana di sistem yang kami buat ini menggunakan library OpenCV. Nah, mengapa kami menggunakan eh, memilih proyek ini? Ya, dikarenakan kami melihat adanya celah atau kekurangan dalam sistem, di mana di sistem pendeteksi api ini bisa diintegrasikan ke dalam sistem keamanan lainnya, salah satunya CCTV. Sistem CCTV ini hanya bisa merecord dan melakukan pengawasan dalam bentuk video secara real time. Namun, dia memiliki kekurangan di mana jika ada terjadi sesuatu ketika mengawasi video tersebut, contohnya yaitu adanya api yang muncul yang bisa menimbulkan kebakaran, di mana di situ tidak CCTV tersebut hanya bisa merekod, tidak ada respon seperti alarm ataupun notifikasi langsung ke pemilik CCTV. Nah, selanjutnya bisa masuk ke dalam code-nya yang kita sudah buat. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah bisa terlihat. Oke, yang pertama itu pada bagian import ini, import CV2 dengan import NumPy as NP ini digunakan eh, untuk mengimpor library OpenCV dan NumPy yang diperlukan untuk pengolahan gambar dan memanipulasi data dalam bentuk numerik. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengakses kamera. Nah, kenapa ada angka 0 di sini? Angka 0 di sini menunjukkan bahwa kamera utama pada perangkat yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya yang lower color dan upper color ini, dua variabel ini untuk menginisialisasi dan menentukan rentang warna yang akan dianggap sebagai warna api dalam format HSV. Nah, warna api biasanya ada di rentang warna merah hingga kuning di ruang warna HSV. Kemudian kita memulai loop menggunakan while true. Loop kita ini tidak terbatas dan terus-menerus memproses frame pada kamera. Kemudian pada code ini berfungsi untuk um, membaca satu frame dari kamera. Nah, nilai red ini menunjukkan apakah pembacaan frame berhasil atau tidak. Sedangkan frame adalah gambar yang diambil dari kamera. Kemudian code ini menjelaskan mengubah ruang warna gambar dari RGB red, green, blue menjadi HSV, yaitu Hue Saturation Value. Nah, ruang warna HSV ini lebih sesuai untuk pengolahan warna, seperti mendeteksi warna dengan rentang tertentu. Kemudian mask CV2 in range ini menerapkan filter warna untuk mendapatkan area dengan warna yang sesuai dengan rentang warna api yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian nanti hasilnya adalah mesh yang hanya berisi area yang memiliki warna yang dianggap sebagai api. Kemudian di sini ada kernel dengan mask. Di sini kita menerapkan operasi morfologi untuk memfilter noise pada mask yang dihasilkan sebelumnya. Nah, operasi morfologi morph open ini menggunakan kernel berbentuk elips untuk mengurangi noise dan menjaga bentuk
objek utama. Kemudian di bagian code contours ini, ya di sini digunakan untuk mencari kontur pada mask yang telah difilter. Kemudian kontur adalah garis keliling dari area yang terhubung yang memiliki intensitas yang sama. Nah, dalam hal ini area yang dimaksud adalah warna api itu sendiri. Kemudian di sini masuk pada bagian for contour encounters. Nah, di sini kita memulai for contour encounters. Di sini kita akan memulai loop untuk setiap kontur yang ditemukan. Nah, kemudian area ini akan menghitung luas dari setiap kontur yang ditemukan. Nah, kemudian di sini if area lebih dari 500, di sini kita akan menentukan batas area minimal untuk dianggap sebagai api. Nah, jika luas kontur melebihi nilai 500, maka akan dianggap sebagai api. Lanjut pada bagian ini, di sini digunakan untuk mendapatkan koordinat dan dimensi dari kotak pembatas yang mengelilingi area yang terdeteksi sebagai api. Selanjutnya CV rectangle frame ini, di sini kita akan menggambar kotak berwarna merah di sekitar area dengan kontur yang sesuai dengan pada gambar yang ada di frame. Selanjutnya di sini kita CV pada bagian CV 2 text frame fire. Di sini kita akan menambahkan teks yang akan menjelaskan bahwa di kotak tersebut mengindikasikan bahwa objek tersebut adalah api. Kemudian pada bagian ini MShow fire detection ini akan menampilkan frame hasil deteksi api dalam jendela yang dengan judul fire detection. Nah, pada code ini, pada bagian ini akan digunakan untuk menunggu selama 1 milidetik untuk input the keyboard. Nah, jika tombol key akan ditekan, loop akan diberhentikan dan program akan berakhir. Kemudian pada bagian cap release, di sini digunakan untuk menghentikan pengambilan gambar dari kamera. Kemudian yang terakhir adalah CV2 destroy all windows ini akan menutup semua jendela yang telah ditampilkan oleh OpenCV. Nah, untuk selanjutnya didemokan, saya serahkan kepada Dimas. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo dari code tersebut. Sebelumnya untuk Anom bisa, oh udah ya udah jadi Mas. Sebentar. Sudah. Baik, di sini saja izin share screen. Kurang lebih seperti ini nanti tampilan dari fire detection-nya. Saya coba di sini akan menyalakan api untuk memicu hasil dari code-nya. Kurang lebih seperti ini, jika ada api, nanti akan mengeluarkan frame dan mendeteksi bahwa bahwa hal itu adalah api. Mas, sekali lagi bisa dilihat situ terdeteksi bahwa sesuai code-nya, yaitu di sini apinya sudah terdeteksi. Mungkin demonya hanya bisa singkat seperti ini karena
ada kendala, yaitu harus harus eh, harus memerhatikan intensitas cahaya, karena di sini dibutuhkan cahaya yang minim, serta ada kendala dalam mengaplikasikan. Mungkin sekian yang bisa saya demokan. Saya kembalikan pada Anda. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami untuk Dimas, mungkin bisa ditutup untuk pemaparan hari ini. Oke, mungkin Dimas dari kendala sinyal. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemaparan kita kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.